Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Wina Andini Handayani MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi mengenai salah satu konsep dalam psikologi yakni emosi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya Nabita Bunga Pertiwi sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Beta Syatila Arum dengan digit NIM terakhir 079. Yang kedua ada Nola Angelia Stefani dengan digit NIM terakhir 089. Yang ketiga ada saya sendiri Nabita Bunga Pertiwi dengan digit NIM terakhir 092. Yang keempat ada Hayurunisa Prasetya dengan digit NIM terakhir 099. Dan yang terakhir ada Bintang Maharani Setiawan dengan digit NIM terakhir 102. Baik teman-teman, agar waktu berjalan lebih efektif, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk penyampaian presentasi yang pertama mengenai definisi emosi akan disampaikan oleh Bintang Maharani Setiawan. Kepada Bintang saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi emosi dalam psikologi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin itu immovor yang artinya keluar. Secara etimologi, emosi diartikan sebagai bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikan. Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dalam diri sendiri maupun dari luar. Secara keseluruhan, emosi itu digolongkan menjadi dua golongan, yaitu ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu seperti ketika kita sedang merasakan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Lalu, sedangkan emosi negatif itu yang dirasakan ketika seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bintang yang telah menyampaikan materinya. Presentasi selanjutnya yakni penjelasan mengenai komponen dan fungsi emosi akan disampaikan oleh Nola Angelia Stefani. Kepada Nola saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penting emosi terbagi menjadi tiga, yaitu komponen subjektif tentang bagaimana manusia merasakan emosi, dan yang kedua komponen fisiologis tentang bagaimana tubuh bereaksi terhadapnya, dan yang terakhir ada komponen ekspresif tentang bagaimana seseorang bertindak sebagai respon atas emosi. Fungsi dari emosi adalah memotivasi dan mengambil tindakan, yang kedua membantu menghindari bahaya, yang ketiga, memudahkan dipahami oleh orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nola yang telah menyampaikan materinya. Presentasi selanjutnya yakni penjelasan mengenai poster yang telah dibuat akan disampaikan oleh Beta Syatila Arum. Kepada Beta saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dari poster ini. Jadi di poster ini terlihat bahwa kita itu mengambil tema emosi. Jadi posternya ini seperti sudahkah kalian mengontrol emosi? Jadi ada pengertian apa itu emosi secara singkat. Lalu ada cara untuk mengontrol emosinya. Lalu yang pertama ada tujuan membuat poster ini. Tujuan kami membuat poster ini adalah untuk mengajak serta membujuk orang-orang untuk bisa mengontrol emosi mereka. Jadi di sini itu kita memfokuskan pada mengontrol emosi pada marah atau kemarahan gitu. Jadi lalu yang kedua ada ciri-ciri poster yang baik. Ciri-ciri poster yang baik itu yang pertama itu adalah adanya huruf juga adanya gambar. Jadi terlihat di sini ada huruf dan juga gambar kan. Lalu dipadukan oleh warna yang menarik. Di sini ada berbagai macam warna, ada hijau, kuning, merah, ada warna pink. Lalu dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Di sini terlihat bahwa kita menggunakan
bahasa-bahasa yang singkat, yang jelas, yang bisa dimengerti oleh orang lain. Seperti apa itu emosi yang bisa dimengerti oleh orang lain, seperti apa itu emosi? Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Lalu berisi sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Menarik perhatian orang lain itu seperti tema yang kita ambil itu kan emosi. Lalu di sini ada gambar-gambarnya kan, lalu ada poin-poinnya. Lalu yang ketiga, kenapa memilih kata-kata dan gambar yang ada di poster? Yang ketiga dan yang keempat ya, digabung. Jadi memilih kata-kata dalam poster ini, kita memilih kata-kata seperti yang saya jelaskan, kita memilih kata-kata yang sederhana, yaitu yang mudah dipahami oleh orang-orang lain gitu, orang banyak. Lalu kenapa memilih gambar yang ada di poster ini? Kita memilih gambar yang ada di poster ini yaitu sesuai tema kita, yaitu emosi. Jadi ada di sini seperti yang warna hijau ini ada ekspresi senang, si perempuannya tersenyum. Lalu di sini ada ekspresi sedih, si ceweknya ini yang warna kuning ini seperti sedang bersedih. Lalu yang warna merah ini si ceweknya kayak lagi menahan amarah. Oke. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Beta yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan ada penampilan video wawancara oleh Hairunisa Prasetya. Kepada Hairunisa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan kami tampilkan video hasil wawancara kami tentang bagaimana tanggapan, saran, juga nilai dari poster yang sudah kami buat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairunisa Prasetya dengan 3 digit PIN terakhir 099. Di sini saya akan mewawancarai 2 teman saya. Pertama ada Diba, dan yang kedua ada Rafiq. Sebelumnya saya sudah memperlihatkan poster yang sudah kelompok kami buat. Menurut kalian, apa tanggapan yang bakal kalian sampaikan tentang poster kelompok kami? Boleh Diba? Kalau menurut saya itu bedanya tuh terlalu polos banget. Terus kalau bisa kasih biasanya itu, terus ditambahin emosi, jenis-jenis emosinya. Baik. Tapi kalau menurut aku posternya udah bagus. Bahkan dari segi warnanya tidak terlalu mencolok. Terus perasaannya juga terlihat lebih rapi, dan gambarnya itu pasti lucu-lucu gitu nanti. Baik, apakah kalian ada saran untuk poster juga untuk kelompok kami? Boleh juga? Kalau menurut aku sih yang untuk cara kontrol emosinya itu kan ada cara hitung dari itu. Kalau itu kurang lebih karena kalau misal tiap orang tuh kan beda-beda nih. Jadi ada yang emosinya langsung diluapin, terus ada yang dipendam. Jadi kalau bisa tuh dijelasin lagi. Oke, baik. Tapi apakah ada saran? Di situ kan disebutin ada cara untuk mengontrol emosi. Kalau menurut aku itu hanya cara untuk mengontrol emosi dari yang marahnya aja. Sedangkan di atasnya itu kan disebutin ada 3 macam jenis kan. Ada senang, sedih, sama marah. Jadi kan pembaca juga nggak akan semuanya tahu gitu. Gimana caranya untuk mengontrol emosi senang atau sedih. Kalau misalkan di situnya tuh hanya disebutin cara untuk mengontrol emosi dari marahnya aja. Dari tanggapan juga saran yang sudah kalian kasih, apa kalian mau ngasih berapa nih nilai buat poster yang kamu kami bikin? 9? Tapi 9 juga. Terima kasih atas partisipasi juga waktu kalian berdua. Terima kasih banyak. Baik, sekian video wawancara yang sudah kami lakukan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hairunisa yang telah menampilkan hasil wawancaranya. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah pemaparan materi dan hasil wawancaranya. Dari itu dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri maupun dari luar. Dengan emosi kita bisa terhindar dari bahaya, bisa termotivasi, dan juga mudah dimengerti oleh orang lain.
Berdasarkan hasil wawancara, sebagian orang telah memahami bagaimana emosi itu, namun sebagian orang lagi masih belum tahu bagaimana cara mengontrolnya dan juga cara mengungkapkan emosi itu sendiri. Nah, baik rekan-rekan sekalian, demikian presentasi dari kelompok 3 telah selesai dan berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wina dan juga rekan-rekan sekalian yang telah memberikan perhatiannya dari awal hingga akhir. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Dan juga saya ingin mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya dan rekan kelompok 3 lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.